Karanglah cerita setinggi langit, lalu daratkan dia dengan permasalahan realita. Itu memang bukan sebuah peribahasa, melainkan cuma karanganku saja. Kenapa aku tega niru-niruin pepatah? Karena aku masih dalam pengaruh semangat James Cameron yang bikin film luar biasa mentereng dan jauh, tapi dengan permasalahan yang merakyat, yang kita semua bisa mengerti bisa terjadi kepada kita. Semua film memang harusnya begini. Permasalahan yang bisa kita relate, tapi diceritakan dalam panggung yang seliar-liarnya. Dua film Avatar adalah bukti James paham soal ini. Dia telah menciptakan dunia nun jauh di sana dengan makhluk-makhluk, ekosistem, aturan-aturan, hingga mambo-jambo fiksi ilmiah dan spiritual lainnya, tanpa menjadikan semua itu ribet. Inti ceritanya tetap membumi. Di sisi lain, cerita yang sederhana tersebut boleh saja mirip dengan film lain yang kita ingat, namun karena pembangunan dunianya begitu luar biasa, film tersebut lantas akhirnya jadi beda. Pada Avatar pertama, James bicara urusan sesimpel menjaga hutan di balik perkara penjajahan dan tembak-menembak. Film keduanya kali ini, cerita bahkan lebih dekat lagi. Kali ini urusannya adalah urusan keluarga. Bagaimana menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anak. Dulunya manusia, kini Jack sudah tentram hidup bersama bangsanya yang baru, yaitu bangsa Na'vi bertubuh biru yang menghuni pedalaman hutan bulan Pandora. Anak Jack ada 3, plus ada 1 anak angkat dan 1 lagi anak manusia yang selalu bermain bersama keluarga mereka. Nah, keluarga yang besar berarti tanggung jawab yang juga besar. Inilah yang membuat Jack ternyata jadi kepala keluarga yang sedikit kaku. Ketika Sky People alias militer dari bumi kembali ke Pandora, kali ini dengan tujuan utama untuk membalas dendam kepada dirinya, Jack langsung tahu bahwa dia tidak bisa lagi membiarkan keluarganya tetap berada dalam bahaya. Mantan tentara ini lantas memaksa istri dan anak-anaknya untuk pindah, kabur sebelum Kolonel Quaritch yang dihidupkan kembali oleh teknologi clone memory dan juga kini bertubuh biru seperti dirinya, menyerang rumah mereka. Jack mengira dengan pindah, dengan berbaur tinggal dengan suku air di Laut Selatan, keluarganya bisa aman. Tapi tentu saja, kepindahan itu tidak mudah bagi anak-anak dan istri Jack. Dan also, tindakan Jack bisa berarti sama saja dengan dia menggiring musuh untuk membahayakan klan-klan air dan makhluk sekitar air yang tak berdosa. Durasi yang sampai 3 jam lebih berusaha dimanfaatkan film ini untuk menggali banyak perspektif. Kita nggak hanya ngikutin Jack seorang, kita juga diperlihatkan mulai dari masalah beberapa anak Jack, hingga ke persoalan soal si kolonel yang juga ternyata punya anak sendiri sekarang. Nah, perspektif-perspektif itu tentu saja menambah layer dan bikin kita makin masuk ke dalam dunia cerita. Karena dengan begini, film jadi semakin nunjukin dunia ceritanya memang hidup, bukan hanya resolve di Jack seorang gitu. Nah, karakter-karakter di sana beneran punya sesuatu, tidak sekedar ceritanya itu tentang menyerang daerah dan bertahan, tentang itu saja, tidak. Misalnya dari putranya si Jack yang tengah, si Loa, kita melihat bahwa ini adalah cerita anak yang berusaha memenuhi ekspektasi ayah untuk menjadi pejuang yang sama dengan abangnya. Ini adalah cerita si tengah yang selalu dibandingkan, padahal dia punya kelebihan lain dan so desperate untuk memperlihatkan siapa dirinya kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Loa akan sering memisahkan diri, dia nanti akan punya sahabat hewannya tersendiri, yang juga sama-sama terkucil dari kelompoknya. Nah, persahabatan dia dengan hewan kayak paus berbaju zirah tersebutlah actually jadi salah satu relasi yang heartwarming yang dipunya oleh film ini. Sehubungan soal misahin diri, kita juga diperlihatkan cerita Kiri, anak angkat keluarga Jack yang merasa berbeda dari yang lain. Kiri ini punya origin yang misterius, dia juga punya kekuatan planet yang misterius. Dan satu lagi yang menarik adalah tentang Spider, bocah manusia di antara keluarga mereka, yang actually mereka panggil sebagai Monkey Boy, karena dia memang kayak Tarzan di situ. Nah, Spider sebenarnya adalah anak dari kolonel, antagonis film pertama yang telah tewas, namun di film ini klonnya hidup kembali dan jadi musuh utama juga. Nah, sehingga si Spider kini sebagian besar waktu akan berada di state yang dia bimbang bahwa dia sebenarnya harus apa gitu, harus ada di pihak siapa. Jadi koneksi antara Spider yang di lubuk hatinya pengen punya seorang bapak, tapi dia tahu bapaknya adalah orang jahat, ditemukan dengan
si jahat itu yang punya reputasi to uphold, yang punya rasa dendam untuk dibalaskan. Sementara di lubuk hati si jahat ini, dia juga pengen nunjukin rasa sayang kepada anaknya. Nah, koneksi antara anak dengan bapak yang seperti itu tuh menarik sebetulnya. Film ini sebenarnya kayak berada dalam sebuah tambang emas emosional. Mestinya bisa kaya sekali oleh perasaan. Spider dengan ayahnya ini juga paralel dengan permasalahan Jake dengan anak-anaknya. Bagi para orang tua itu, ini adalah soal melihat anak mereka. Ini adalah persoalan yang sama dengan yang dibicarakan oleh Pinocchio versi Guillermo del Toro. Kita sudah lihat bagaimana film tersebut mencapai ketinggian emosional dengan benar-benar menggali relasi hubungan yang emosional tersebut. Level ketinggian itu sama sekali tidak bisa dicapai sayangnya oleh Avatar 2. Karena James di sini hanya membuka perspektif, tapi tidak demikian membahas dalam-dalam masalah tersebut masing-masing. Avatar 2 dibiarkan simpel, dan sebagian besar hook emosional dihadirkan lewat cara lain, yaitu lewat pengalaman visual. Memang kalau bicara soal visualnya, wah, James di sini benar-benar menyuguhkan penampakan yang bikin kita berlinang air mata saking bagusnya. Kayak lagu Avril. It's so beautiful, it makes me wanna cry gitu. Atau ya film ini kayak temanku yang katanya matanya berair karena capek keberatan pakai kacamata 3 dimensi dan kacamata beneran. Untungnya aku nonton 2 dimensi dan itu juga udah bagus banget versi 2 dimensinya. Gimana yang 3D gitu kan. Nah, intinya memang semua dikerahkan oleh Pak Sutradara supaya film ini maksimal visualnya. Shot-shot di bawah air semuanya tampak genuine, tampak asli. Makhluk-makhluk fantastis itu juga kayak beneran hidup. Nah, visual bagus ini juga punya kepentingan khusus di dalam narasi. Karena makhluk-makhluk itu diceritakan bakal berkomunikasi dengan karakter-karakter kita. Bahwa mereka ini adalah sebagai bagian dari planet dan masalah yang bakal menimpa. Mereka itu bagian dengan cara yang lebih grande, lebih spiritualis ketimbang gimana kita melestarikan alam di dunia nyata kita. Nah, makanya bagi film ini, adegan-adegan seperti Loa berenang bersama Tulkun yang kayak paus tadi, ataupun adegan-adegan seperti Tuk dan Kiri eksplorasi laut, ini lebih penting untuk difungsikan sebagai penghantar emosi. Film ini lebih jor-joran menggali Tulkun melawan manusia. Lebih menggali soal manusia yang menganggap remeh makhluk laut ketimbang karakter lain gitu. Misalnya kayak si Spider yang malah tampak sengaja nggak dibahas dulu untuk hook ke film ketiga gitu. Jadi permasalahan Spider dengan ayahnya ini sebenarnya cuma disebutkan tapi tidak pernah dibahas, melainkan untuk disimpan di film ketiga sepertinya. Soal si paus Tulkun itu ya aku ketawa ngecil ngelihat dia berhasil ngadalin manusia. Ya kan? Aku juga tertanya sama pemandangan dan pembangunan dunianya. Tapi ya gimana pun juga, prioritas utama saat menonton kan itu melihat cerita, melihat journey karakter. Ketika film berdurasi panjang, bioskop ber-AC dingin sehingga bikin kebelet dan harus bikin strategi kapan ke WC yang tepat, aku tentu saja memilih untuk break saat showcase visual ketimbang harus melewatkan adegan-adegan mereka ngobrol gitu. What I'm trying to say adalah kemegahan visual nggak akan berarti banyak kalau ujung-ujungnya cuma jadi bathroom break lantaran adegan itunya yang terlalu extend dilakukan oleh film ini, yang terlalu dipanjang-panjangin. Jadi ya menurutku, film ini harusnya bisa mengatur waktu lebih erat lagi. Karena ada begitu banyak spot indah dibandingkan adegan yang actually membahas konflik personal karakter. Like, berenang bersama paus Tulkun aja tuh muncul sampai 2 kali kalau nggak salah. Mestinya bisa bercerita dengan lebih efektif lagi memanfaatkan waktu film ini. Karena berkaca saja pada film yang pertama. Nah, itu bahasannya di film pertama lebih sempit, tapi terasa lebih terarah. Karena pemanfaatan waktunya lebih pas. Babak setupnya saja sudah bikin aku kagum, karena langsung kelihatan efektifnya film gitu, menyampaikan eksposisi dan informasi. Tidak pernah terasa sumpek dan lambat, melainkan dilakukan dengan cepat dan tepat guna. Kita langsung ngerti rules dunia seperti apa, rules teknologi avatarnya seperti apa. Kita langsung ngerti konflik karakter dan segala macamnya. Sehingga ketika film tersebut masuk ke bagian yang total action, emosi itu sudah tinggal mengalir gitu dari bendungan build up yang telah tersusun rapi. Film kedua ini tidak terasa begitu. Babak setupnya buatku boring sekali. Karena Avatar 2 ini persisnya sama dengan yang dikatakan Kolonel saat pep talk, yaitu using the same song. Lagu lama digunakan untuk membangun masalah. Manusia yang datang untuk menjajah, kolonel yang mau ngasih hukuman ke Jake, manusia yang membelot ke pribumi gitu kan. Ini cuma masalah lama dengan cara yang sedikit dibedakan. Penjelasannya ditambah juga dengan pengenalan singkat keluarga Jake
membuat babak setup film ini terasa tumpang tindih. Dan perlu diingat film ini 3 jam. Jadi pembagian durasi babak setupnya, babak-babak lainnya itu tuh ya panjang juga gitu. Jadi bayangin aja boring begini tuh sekitar 1 jam gitu. Nah, film ini baru benar-benar menarik dan terasa beda saat Jack sudah pindah ke suku air. Ketika environment mereka jadi baru. I wish film ini menemukan cara yang lebih baik lagi, lebih cepat lagi untuk menceritakan Jack harus pindah dan sebagainya. Karena juga alasan si Jack di sini sebenarnya sudah ada pada film pertama. Dia nyuruh pindah dan nyelamatin diri, tapi istri dan orang hutan lainnya nggak ada yang mau. Jadi basically arc si Jack nggak banyak beda sama film pertama yang juga kayak gitu. Nggak ada orang yang jadi damai dengan kabur dari masalah. Tenangnya cuma sebentar, tapi masalah itu pasti akhirnya akan menyusul. Masalah tidak akan hilang sebelum dihadapi, dan malah justru bisa semakin bertambah besar jika diabaikan, malah jadi kemana-mana. Karena memang problem sesungguhnya berasal dari dalam kita. Nah, ini yang kutunggu. Aku menunggu Jack yang memutuskan membawa keluarganya lari supaya selamat, pada akhirnya belajar bahwa ia justru membawa masalahnya itu kepada orang lain. Bahwa keselamatan keluarganya justru jadi semakin terancam. Nah, tapi pembelajaran ini hanya muncul gitu aja di belakang, gitu, disebutin gitu aja di belakang. Karena di tengah-tengah film ya membagi-bagi perspektif tadi. Dan kalau dipikir-pikir lagi, bahkan konflik karakter yang lain juga jadi mirip kayak yang pernah dialami Jack di film pertama. Spider yang seperti berpindah-pindah, kayak dia kadang mihak ke ayahnya, lalu next time dia ikut sepupu-sepupu angkatnya. Nah, ini tuh kayak Jack di film pertama yang berada pada titik dia bimbang mau menyelesaikan misi militer yang diembankan kepadanya sedari awal, atau jadi berpihak kepada bangsa Na'vi, ya kan? Juga anak si Jack, si Loa, yang menyendiri sama kayak Jack yang akhirnya juga tidak diakui oleh dua pihak, yang dikucilkan oleh manusia dan juga oleh Na'vi yang merasa dikhianati. Sama sebenarnya beat-beat film kedua ini dengan yang film pertama. Hanya pelakunya saja yang dibikin beda-beda, hanya tempat dan lingkungannya saja yang bikin terasa fresh. Karena kali ini kan di air dengan makhluk-makhluk air. Anak-anak Jack yang harus belajar di lingkungan air itu sama saja kayak Jack di film pertama yang belajar bagaimana hidup bersama bangsa Na'vi di hutan. Bagaimana menunggangi naga terbang misalnya segala macam. Nah, film ini sebenarnya hanya mengulang formula yang telah terbukti bikin film pertamanya meledak. Semua yang disukai penonton dimasuk-masukin lagi gitu dalam skala yang lebih besar. Nah, di antara soal itu dengan konflik karakter yang tidak dibahas mendalam, either karena pengen tetap simple ataupun karena disimpan untuk sequel, film ini akhirnya jadi kurang terasa menggigit. Yang memuaskan di film ini jadinya ya hanya cuma bagian aksi di akhir, di 1 jam terakhir. Ketika syukurnya memang dibuat jor-joran dan epic adegan-adegan aksinya. Sehingga sebagai hiburan tentu saja film kedua ini punya nilai lebih. Dengan banyak karakter dan personality, ceritanya jadi lebih hidup. Lebih enak juga untuk ditonton bersama keluarga. Meskipun ada beberapa adegan aksi yang terlalu intens untuk anak kecil. Dari segi cerita, film ini ringan dan sedikit terlalu simple untuk kebaikannya sendiri. Sampai ke titik film ini terasa kayak hanya punya visual saja sebagai senjata utama. Galian konfliknya kurang, padahal ada banyak perspektif. Cerita juga tidak banyak bergerak sampai saat karakter sudah pindah ke dunia baru. Nah, itu pun ternyata hanya pengulangan dari beat-beat film yang pertama. Lalu baru di 1 jam terakhir, di porsi aksinya lah, film ini jadi benar-benar hiburan untuk ditonton. Dibandingkan dengan film pertama, menurutku film ini waktunya tidak termanfaatkan efektif. Kalau lebih fun ya memang lebih fun, tapi fun itu lebih kurang mengalir dibandingkan film yang pertama. Maka aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Avatar The Way of Water. That's all we have for now. Apakah menurut kalian 3 jam adalah waktu yang lama untuk sebuah film yang ternyata sesimpel ini? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydoorseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydoorseat di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.